Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas atau Menak Gus Yakut merupakan menteri yang baru menjabat pada 2020 silam. Selama menjabat, Gus Yakut kerap menuai pernyataan yang kontroversial. Ia beberapa kali membuat pernyataan di luar kebiasaan menteri-menteri agama sebelumnya. Akibatnya, Gus Yakut lebih dikenal sebagai menteri kontroversial. Berikut 5 pernyataan kontroversial yang menjadi polemik di masyarakat. 1. Lindungi kaum Syiah dan Ahmadiyah. 1 hari setelah dilantik menjadi Menteri Agama RI pada 24 Desember 2020, Gus Yakut menyebut jika negara harus melindungi semua kaum yang ada termasuk Syiah dan Ahmadiyah. Gus Yakut tidak ingin ada kelompok beragama yang terusir dari kampung halaman mereka karena keyakinan yang mereka anut. Kedua, ucapkan Hari Raya ke komunitas Bahai. Pada tanggal 26 Maret 2021, video Gus Yakut yang mengucapkan Selamat Hari Raya Nauruz 178 EB ke komunitas Bahai viral di media sosial. Ucapan selamat kepada komunitas Bahai ini tidak pernah dilakukan oleh menteri-menteri agama sebelumnya. Ketiga, doa semua agama. Pada 5 April 2021 lalu, Gus Yakut kembali melontarkan pernyataan kontroversi yang meminta supaya pada setiap pelaksanaan acara formal, pembacaan doa harus dilakukan mewakili semua agama yang ada di Indonesia. Jangan hanya doa dari agama Islam saja. Hal ini ia ungkapkan dalam rapat kerja nasional atau Rakernas Kementerian Agama atau Kemenak yang diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. 4. Kementerian Agama hadiah negara untuk NU. Pada Oktober 2021 lalu, Gus Yakut kembali lontarkan pernyataan kontroversi. Kali ini soal Kementerian Agama yang disebutnya hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama atau NU. Salah satu tokoh agama, kata Yakut, ada yang menyebut Kemenang hadiah negara untuk umat Islam. Tetapi dia dengan tegas membantahnya. Saya bantah, bukan. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Jadi, wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama karena hadiahnya untuk NU, kata Yakut pada Minggu 24 Oktober 2021 silam. Kelima, bandingkan suara tua masjid dengan suara binatang. Terbaru, Gus Yakut membuat kontroversi dengan membandingkan suara tua masjid dengan suara anjing. Dalam video itu, Gus Yakut menyebutkan jika berbunyi bersama-sama dengan suara keras, suara toa masjid dengan suara anjing itu akan sangat mengganggu. Kementerian ini harus Kementerian Agama Islam, karena Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat TC Channel semua, hari ini masih hangat berita bahwa Yakut Khalil Qaumas, biasa dipanggil Gus Yakut, Menag Menteri Agama Indonesia, membuat saya secara pribadi sangat prihatin. Kok bisa selevel Menteri Agama, konon katanya bercanda. Tapi bercandanya saja sudah tidak pada tempatnya. Sudah keluar dari koridor. Ini yang terjadi dengan Gus Yakut hari ini. Menag Yakut soal Amin yang pilih bid'ah. Amin apa yang dimaksud? Ya tentu, kalau sudah bicara tentang trending, hot isu, Amin yang dimaksud adalah Anies Muhaimin. Jadi bahasa tersirat yang disebut oleh Gus Yakut ini adalah siapa yang pilih Anies Muhaimin itu masuk kategori bid'ah. Bid'ah itu dalam bahasa agamanya menambah-nambahkan. Jadi ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW kemudian ditambah-tambahkan, dibuat-buat. Bid'ah. Mengerikan sekali Menteri Agama Indonesia hari ini. Padahal
kalau mau dia berespon ya sebagai menteri agama loh ini. Dan dia kan ketika baru pertama terpilih langsung bilang, saya bukan menteri agama Islam ya. Saya bukan menteri agama Islam ya. Saya ini menteri agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Aduh, anak SMP juga tahu. Tapi faktanya adalah Anda memimpin, mengurusi urusan umat Islam yang jumlahnya mayoritas. Yang kalau dihitung secara kuantiti, maka itu terbanyak seluruh dunia. Jadi harusnya menteri agama itu, apalagi Gus Yakut ini Gus kan, anak kiai, adik dari ketua PBNU, yang kemarin terang-terangan bilang jangan pilih pemimpin yang memanfaatkan agama untuk kepentingan politiknya. Baru ngomong gitu, besok lusanya Ganjar kemudian berpose wudu walaupun salah, berpose sujud walaupun tidak sempurna. Kemudian sekarang bilang bercanda katanya. Mungkin dia ingat apa tuh yang anak maba mahasiswa baru psikologi UGM, bercanda. Apakah tepat seorang menteri agama bercanda seperti itu? Astagfirullahaladzim. Kita lihat beritanya langsung. Candaan Menag Yakut soal Amin yang pilih bid'ah. Jadi kalau ini serius, bukan bercanda maksudnya ya, ini adalah tindakan yang overlap. Anda sebagai pembantu presiden, Anda tidak boleh bicara tentang sesuatu yang melebihi kewenanganmu. Kalau itu serius. Kalau ini bercanda, lebih parah lagi. Anda bercanda tidak pada tempatnya di situasi seperti saat ini. Kacau kali nih negeri ini ya. Rabu 13 September, barusan sore kabarnya. Menteri Agama Menag Yakut Khalil Kaumas melontarkan candaan soal pasangan baca capres Amin. Akronim tersebut dipakai oleh Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Dia menyebut yang memilih Amin berarti bid'ah. Wow. Hal itu dikatakan Yakut saat membuka orientasi PPPK Kemenag RI di Surabaya. Tidak ada urusannya sama politik praktis ini. Dia sedang berbicara dengan para PNS, ASN. Kan sudah jelas aturannya. ASN dilarang berpolitik praktis. Lah kok Anda bahas di ruang-ruang seperti ini? Ini saja sudah melanggar etika ini.